Kalau berangkat pulang sih lewatnya Pesaren. Kok Pesaren, Pelodas. Heeh, ngetas ke atas dikit. Oke oke, aman. Mmm, oh enggak, ini kebetulan lagi luang kok, aman Kak. Oke. Oh dulu, heeh, mhm, mhm. Boleh, kira-kira tapi mau hari apa Kak? Senin? Iya, boleh boleh. Iya, oke, aman. Siap siap. Baik. Coba dulu, nek kalau misalkan nggak kerekam, move ke aplikasi lain mungkin? Oh, oke. Iya, benar benar. Kalau bawang itu kayaknya belum pernah, kalau pernahnya itu dari yang Weleri sering-seringnya. Iya, kalau Weleri kan paling SMK Muda ya. Dia kayaknya belum pernah ketemu deh, Kak. Iya, belum pernah kalau itu. Siap siap, aman. Oke. Iya iya, betul. Iya, selalu kalau saya pribadi biasanya kalau misalkan di hari-hari biasa kayak hari Senin sampai Jumat paling di sekitaran 2 sampai 3 jam aja, karena kan kalau hari-hari biasa itu kita, saya berangkat sekolah gitu ya, terus biasanya di sekolahan juga udah banyak kegiatan jadinya jarang buka TikTok, paling buka HP itu buat komunikasi. Tapi kalau misalkan di hari libur, biasanya bisa sampai 5 jam kalau misalkan nggak ada kegiatan, soalnya, lebih sering ngabisin waktu buat sendirian di kamar gitu. Jadinya lebih sering buka TikTok ataupun medsos yang lain. Iya iya. Kalau menurut saya pribadi itu bisa kelihatan lebih menarik soalnya, di
FYP-nya atau berandanya itu ya, video yang disarankan itu kan bermacam-macam, nggak cuma satu satu jenis video. Kayak misalkan kalau di IG kan biasanya kalau misalkan kita udah keseringan nonton video yang jenisnya misal, meme ataupun video lucu gitu ya, biasanya kan jadinya, FYP-nya itu terus. Tapi kalau di TikTok itu menurut saya, masih bisa disela sama video-video lain. Jadinya kita nggak perlu buat, "Ah, bosen isinya kayak gini terus," gitu. Terus jadi lebih menarik gitu. Iya. Kalau video yang seperti itu di FYP TikTok-nya saya sering, itu biasanya lebih mengarah ke video dakwah, kalau enggak, yang slide foto gitu terus isinya tentang, mmm, biasanya hadis lah ya, kalau enggak ceramah gitu. Itu sering-seringnya di TikTok. Nah, kalau saya pernah waktu itu buat kan biasanya nyari materi gitu ya, kalau misalkan di Google itu ketemu, tapi kurang spesifik penjelasannya. Terus saya mikirnya mungkin di TikTok bisa lebih spesifik gitu ya, terus coba tak cari di TikTok, ternyata ada dan ternyata malah lebih spesifik. Kalau di IG, kayaknya saya jarang, tapi kalau misalkan di YouTube itu sering, karena kan YouTube biasanya ada banyak video yang penjelasannya panjang gitu ya, jadi bisa ditonton terus lebih rinci juga penjelasannya. Oke, kalau seingat saya itu pernah ya, mungkin nggak sesering itu, tapi pernah kayak misalkan di mapel kita kan misal PAI ya, itu ada mungkin pembahasan tentang kejujuran, terus biasanya yang diangkat dari kisah yang lagi viral itu korupsi. Jadi sering-seringnya seperti itu. Iya, betul. Iya. Kalau membuat konten itu sering ya, seperti mungkin di Mapel PAI juga itu, pernah bikin konten di YouTube, kita bikin video tentang akhlak, kejujuran, terus, syariat jual beli dalam Islam kayaknya deh seingatnya saya. Kalau di TikTok udah pernah, tapi Mapel yang selain PAI kalau seingat saya.
Kalau menurut saya, mmm, kayaknya nggak ada bedanya deh, cuma kalau misalkan kita nonton di TikTok rasanya kayak lebih chill aja gitu, soalnya nggak mungkin beberapa orang mikirnya nggak ada tuntutan buat langsung paham gitu ya. Jadi kalau di TikTok kan bisa kita ulang-ulang berkali-kali baru paham gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di buku atau dijelasin secara langsung, kadang kan kita ngebut buat ngejar materi berikutnya. Jadi kayak dituntut langsung paham. Jadi nggak bisa chill gitu. Kalau misalkan nonton di TikTok itu kita bisa santai gitu. Iya betul. Iya untuk SMK Oke, sama YouTube juga sepertinya ada. Kalau untuk itu sepertinya belum pernah. Biasanya akun-akun dari SMK Mu 4 yang resmi itu diisi sama kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Mu 4, terus diisi juga untuk informasi pendaftaran mungkin ya, sama beberapa kegiatan penting yang emang perlu diposting gitu, biasanya isinya itu kalau akun SMK kita. Iya, iya. Iya, saya ikut yang kemarin ini. Iya, betul. Oh, iya. Iya, kalau di IG itu selama kegiatan Ramadan biasanya akun SMK Mu 4 itu ngepost dakwah digital. Jadi itu isinya setiap hari ada dakwah digital yang disampaikan dari guru-guru Mu 4 sama beberapa anak SMK Mu 4 yang dipilih buat ngisi dakwah digital tersebut. Itu di IG. Iya. Kalau itu sepertinya biasanya yang dipilih dari anak organisasi. Kalau pas tahun ini yang dakwah digital dari anak IPM sama HW ada. Iya, masih misah. Iya, punya kegiatan tersendiri. Proker pun mereka beda, jadi tersendiri. Iya, biasanya biasanya kalau itu anak IPM nyabang organisasi ke HW gitu banyak, malah mungkin di sekitaran 40-50% anak IPM banyak yang ikut HW. Iya, masih jadi ekstra wajib buat kelas 10 sampai awal kelas 11 kalau nggak salah. Baik. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi bisa ya, tapi kalau orang lain mungkin, bisa aja enggak, karena kan kadang mereka ngerasa kurang paham. Jadi kalau misalkan mau diterangin pakai cara apapun itu, jadinya mereka tetap nggak paham. Tapi kalau saya pribadi itu bisa, eee, bikin materi buat lebih gampang dipahami.
Kalau menurut saya mungkin materi sebentar sebentar, saya kok lupa ya? Kalau untuk materi yang udah dipelajari di semester 2 ini, menurut saya yang mungkin bisa dijelasin lewat video gitu, mengenai penyakit sosial. Mmm, itu juga bisa menurut saya kalau misalkan untuk praktek sholat, wudhu, ataupun, apa itu, mungkin kalau misalkan dijelaskan lewat video bisa lebih mudah untuk dipahami, soalnya kan kadang kalau misalkan dijelaskan secara langsung, mungkin suaranya kurang jelas ataupun, kan ada ya anak yang misalkan lagi dijelasin, tapi dia malah cerita ke orang lain, jadinya kan ketinggalan beberapa tahap praktek gitu ya. Mungkin kalau dibikin video gitu bisa lebih paham. Kalau saya pribadi sih bisa ya, bisa lebih memahami lewat video. Soalnya, kalau lewat video kita bisa dengerinnya lebih jelas gitu. Iya. Mungkin eee, itu tergantung dari orang yang menjelaskan juga ya biasanya. Tapi kalau, di video biasanya yang saya lihat itu yang emang buat gampang dipahami sama Gen Z sih, Kak. Iya, pernah pernah. Iya iya, sering. Iya, saya sering ngikutin bukan ngikutin sih, lebih sering buat nonton dakwahnya juga. Mmm, kayaknya kalau nggak ada ya, Kak, kalau menurut saya. Soalnya mungkin semua materi bisa cocok aja buat disampaikan melalui medsos, itu tergantung dari orangnya yang menyampaikan juga. Ah, oke oke. Iya.
Oh boleh, kalau saya itu ya Kak, dulu itu kalau misalkan MC partner ya, itu kan biasanya kalau mereka bicara itu refleksnya buat ngomong kotor. Terus dulu sebelum saya masuk ke organisasi itu, pergaulannya saya masih sering nyampur sama anak-anak yang kayak gitu. Terus, masuk organisasi itu ya mungkin masih ada kebawa arus sama mereka sedikit ya, tapi semenjak waktu itu pernah lewat FYP di TikTok saya itu, ada quotes yang pas quotes atau tentang hadis gitu ya kalau nggak salah. Itu tentang bertutur kata kita, cara berbicara kita itu lewat di FYP saya. Terus itu menyampaikan pesan kalau kita tuh nggak boleh bicara kotor, nggak boleh bicara yang nggak baik gitu. Karena kan kalau anak zaman sekarang juga lebih sering itu kalau misalkan mereka ngumpul itu mereka kadang bergibah ya, terus itu lewat juga di FYP saya. Nah, semenjak itu saya bener-bener ngurangin, perkataan kotor, ngurangin bicara yang nggak layak buat dibicarain, terus buat bergibah pun rasanya kalau mau ngomongin tentang orang lain itu langsung, "Ya Allah, itu udah pernah lewat FYP, jangan sampai kita lakuin," gitu. Iya, betul. Menurut saya itu relevan sih, tapi mungkin bisa diselingi sama pembelajaran yang non-digital, Kak. Jadi kita pakai pakai HP, pakai platform TikTok gitu, bisa beberapa kali aja atau kalau mau terus mungkin bisa diselingin sama penjelasan yang secara langsung gitu, biar biar enggak bosen juga. Iya. Iya, jurusan RPL. Iya, betul. Iya. Mhm. Iya, bener bener. Kalau kendalanya saya itu biasanya di, FYP TikTok itu sih, Kak. Kalau misalkan kita udah sering buat nge-searching tentang pendidikan agama Islam ya, terus kita scroll ke bawah itu isinya ya masih muncul sering tentang pendidikan agama Islam. Tapi kadang kalau misalkan kita, lalai dikit, skip dikit gitu aja tuh udah beda lagi. Jadi tentang algoritma TikTok yang random itu, terus misalkan tiba-tiba muncul
video yang lucu atau video hiburan gitu, itu bisa bikin kita kedistraksi. Terus jadi nggak fokus, bisa aja langsung kayak, ini lucu, ya udah nonton ini aja deh," gitu. Iya. Mhm. Mmm, kalau saya sih kayaknya belum pernah ya. Iya. Oh, iya iya. Mhm, tahu tahu. Kalau itu sih saya belum pernah punya pikiran buat bertanya ya, soalnya kadang kalau mau tanya itu lupa, tapi biasanya kan kalau di konten-konten seperti itu, kita bisa lihat di komennya. Terus beberapa konten itu di komennya ada penjelasannya, jadi, saya udah dapat penjelasan sedikit, terus sempet mau nanyain sih, tapi kan kadang lupa, jadi belum pernah kalau buat bertanya di hal seperti itu. Iya, kalau saya diajarin sama bunda. Iya, oh, nama aku nama panjangnya Dian Ayu Sukmawati. Kalau saya sih biasanya nulisnya RPL ya, Kak, tapi RPL sama PPLG itu sama kok. 11 RPL 2. Iya, nggak bisa. Tapi kira-kira nanti buat dokumentasi setelah sholat zuhur atau kan nanti habis kita selesai tes itu ada waktu luang, terus biasanya makan MBG baru sholat zuhur. Itu nanti pas di waktu luang tersebut atau pas setelah sholat zuhur aja? Kayaknya saya sempet terus sih, Kak. Boleh, berarti setelah sholat zuhur aja ya?
Enggak, kalau itu habis sholat duhur kita biasanya langsung pulang. Tapi kalau buat nunggu sepi, kita mungkin nunggu agak lama nggak apa-apa ya, Kak? Soalnya kalau misalkan udah jam pulang gitu langsung rame banget, nggak apa-apa. Saya udah biasa buat nunggu agak sepi sih, soalnya kalau rame kurang nyaman. Mmm, di masjid mungkin atau mau di lapangannya aja? Oh, boleh boleh ya. Atau mungkin di lab ya? Oke. Oh, iya iya. Oke, sama-sama. Enggak kok, nggak apa-apa, ini emang lagi luang aja, soalnya kan masih libur juga, jadi aman. Iya, SMK libur. Tapi kalau tahun kemarin-kemarinnya kayaknya belum sih, Kak. Oh, iya ini baru 2 tahun lalu kok kalau nggak salah, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Oh, oh iya. Kalau sekarang, ada Bu Nia, Pak Dimas, Pak Indra, sama Pak Wit, kalau sekarang itu. Tadinya kan sama Pak Didi itu ya, tapi Pak Didi udah pindah kalau nggak salah. Oke, baik Kak. Oke, siap. Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.